Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Wirasena dari kelas 10 RPLB angkatan 17 SMKN 1 Cimahi akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman dasar. Saya membuat satu program, yaitu program kasir universal dengan menggunakan bahasa C++. Ya, kenapa bisa disebut kasir universal? Nah, karena saya membuat program kasir tersebut agar bisa digunakan di toko apapun atau karena di program tersebut bisa memasukkan barang dan lain-lainnya dengan manual, bisa masukkan seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat skripnya. Ya, ini ada skripnya. Total lainnya ada 1769. Oke, mula-mula saya akan menjelaskan library yang saya pakai. Saya memakai library IOStream, SSstream, FSstream, Conio.h, CStdlib, CSstring, string, iomanip, dan ctime. Apa fungsi dari semuanya? Dari semua itu masing-masing? Ya, IOStream pertama ya, saya akan jelaskan IOStream. IOStream itu fungsinya library untuk cin dan cout. Ya, ini sangat krusial sekali ya, sangat penting ya ini IOStream. Jika dihapus, kita lihat banyak sekali yang error yang akan muncul. Ya, seperti ini. Oke. Kedua, SSstream. SSstream atau string saya gunakan untuk mengkonversi string ke integer dan seperti itu dan sebagainya. Saya gunakan seperti itu untuk fungsi string dan jenisnya ya. Nah, ini yang ketiga ada FSstream. FSstream sama pentingnya seperti IOStream untuk program ini karena di program ini banyak sekali melakukan aktivitas pertukaran data ya. Oleh karena itu saya menggunakan ini FSstream untuk write dan read suatu data atau berupa teks atau apapun menggunakan FSstream ini. Oke, selanjutnya adalah Conio.h. Conio.h saya gunakan untuk ini menggunakan fungsi getCh atau get karakter. Get karakter itu sama seperti cin, akan tetapi masih manual ya, belum bisa digunakan, hanya input masukan saja, belum bisa diapa-apain. Nanti saya jangan kembali. CStdlib saya pakai sama untuk memakai fungsi atoy, konversi juga integer. CSstring dan string itu untuk fungsi untuk memanipulasi string seperti mengcompare atau mengcopy. Iomanip saya gunakan untuk menggunakan fungsi ini setW untuk posisi ke kanan atau kiri ya, hampir sama kayak menjorok tab kayak gitu, spasi lah. Oke, yang selanjutnya adalah ctime. Ctime saya gunakan untuk mengambil itu ya, waktu lokal ya. Nah, ini using namespace std, ini sama ya seperti IOStream, sangat penting juga. Kalau nggak ada ini bakal banyak error yang terjadi. Oke, ini ada deklarasi variabel. Nah, ini fungsi shortcut saya gunakan untuk mempermudah penulisan ya, seperti ini sistem CLS. Daripada menulis banyak-banyak, ini saya buat fungsinya, jangan hanya menulis CLS saja nanti kalau mau dipakai.
Gak usah nulis sistem CLS seperti ini. Selanjutnya ini fungsi shortcut ini apa, break line atau spasi. Nah ini parameter ini digunakan untuk berapa banyak spasinya, berapa baris gitu. Ini juga sama tab untuk ke kanan ya, untuk jorok. Ini H-line sangat sering digunakan di program ini. Ini daripada untuk ini membuat sebuah garis ini, daripada membuat banyak-banyak ngitung gitu satu-satu biar sama. Nah ini langsung pakai fungsi gitu biar enak. Nah ini pause buat alternatif pause biar ada ini custom pemberitahuan. Cara kerjanya ini pakai gch dari Corny.h. gch cara kerjanya itu ketika mengambil karakter terus masukkan ke dalam tunda, apabila tunda bukan lagi sama dengan 0 maka break seperti itu. Ini adalah fungsi ya, deklarasi fungsi. Oke, sekarang kita coba sebentar, ini kita hapus lagi di data tadi setelah saya coba kita hapus. Oke, sekarang maka akan masuk tampilan seperti ini, selamat datang bla 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 bla. Kenapa bisa seperti itu? Kita coba lihat paling bawah. Nah ini setiap program pertama kali masuk atau jalan, fungsi yang pertama kali dijalankan adalah integer main seperti itu. Nah ada apa di dalam integer main? Di sini ada terdapat sistem title ya. Untuk apa sih? Coba lihat. Nah sama kan, fungsinya untuk title atau judul di sini di atas. Komennya sama seperti ini di comment prompt. Oke. Terus setelah ini masuk ke cross check. Apa itu cross check? Ada apa di dalamnya? Kita coba lihat. Cross check. Buka. Oke. Dalam cross check kita mengecek dengan meread user data.txt apabila dan masuk bawah string itu, jika ini sama dengan kosong maka sign up seperti yang terjadi pada saat ini karena baru buka ya. Nah kalau bukan, kalau login berarti itu, karena ini baru pertama kali berarti sign up di sini sign up. Nah masukin ke sini kan. Nah jika opsinya sama dengan 1, di sini fungsi untuk ini ya, opsi diubah nanti di dalam opsi ini. Misalkan selain Y ya, maka akan looping terus. Oleh karena itu kita lanjut ya. Nah Y, maka akan masuk ke sign ini. Nah input type sama 0 itu nanti untuk ini nih nanti. Oke, masuk ke sini CLS or false, CO daftar H-line ya, menggunakan fungsi H-line. Masuk. Nah ini if loop sama 0 chain ignore. Kenapa saya pakai ini? Karena lihat di sini saya menggunakan fungsi karakter untuk mendapatkan suatu string. Kita coba lihat ya, di fungsi karakter untuk mendapatkan itunya C ini menggunakan getLine seperti ini, getLine. Nah di dalam getLine ini saya masukkan ini pemverifikasian apabila si
strin yang dimasukkan getLine itu hanya berupa spasi saja. Nah, maka jika tidak, maka ini muncul kosong, error. Jika terdapat ini not off. Ini oke. Selanjutnya nah, di sini kenapa saya pakai ignore, balik lagi, karena di setiap ada getLine string, maka dan getLine tersebut berada di dalam looping, maka si buffernya itu akan diambil oleh si ini looping ini pertama kali. Jadi pertama kali run itu tidak jalan, langsung kelewat ke fungsi statement yang berikutnya. Ini akan dilewat. Karena itu saya menghilangkan si buffer dari looping itu menggunakan si ignore. Oke, pada looping awal. Pada looping seterusnya tidak akan terjadi, tidak akan terlewat ini, walaupun tidak dikasih nol, walaupun di looping yang malah kalau pakai seterusnya ignore terus, nanti harus enter sekali dulu baru karakter masuk ke ininya karakter gitu. Setelah itu karakter, oke, kita coba ya, hanya kosong saja. Nah, seperti itu ya. Untuk melanjutkan. Nah, ini pakai itu pause alternatif, fungsi alternatif untuk pause. Tekan apa saja untuk melanjutkan. Oke, misalkan username besar seperti ini. Nah, selanjutnya adalah password. Kita lihat password. Ya, saya menggunakan getCH untuk password ini. Karena apa? Karena saya menginginkan keluar seperti ini. Ada bintang-bintangnya, asterisk. Ya, kalau kenapa bisa muncul ini bintang-bintang seperti itu? Ya karena saya sudah membuat fungsi seperti ini. Ketika ini memasukkan, apabila ini dihilangkan, maka si getCH-nya hanya akan seperti ini, hanya putih-putihnya saja yang bergerak, tidak ada apa-apa. Putih-putih ini yang bawah nih bergerak sini terus. Ketika kamu mencet apapun, mau itu backspace, enter atau apapun, pasti akan maju. Oleh karena itu kita perlu mengatur lagi seperti ini. Ini untuk memunculkan bintang ketika getCH masuk ke dalam pas ini nih. Ketika karakter masuk maka bintang. Ini itu 0 dan ini return. Ketika mencet enter. Ketika kembali. Nah, ini backspace untuk fungsi backspace. Ini ketika backspace maka ini berkali-kali ya. Ketika backspace maka backspace lagi, maju lagi, backspace 2 kali, maju, backspace. Kenapa dibuat seperti ini? Karena setiap backspace kan pasti ada masuk karakter lagi. Nah, berarti masuk ke kiri, masuk lagi ke sini, masuk lagi gitu, berulang-ulang lagi gitu. Nah, di sini terus LF-nya dikurang 2. Kenapa 2? Karena ini kan ditambahin 1, berarti nanti kurangin 1 sebenarnya. Ya, ini untuk mengembalikan ke itu sebelumnya ya.
posisi sebelumnya CLF ini dari pas ini char ya. Nah ini ketika enter break. Nah ketika memencet enter maka break itu keluar dari GCH, jadi berhenti mengambil karakter itu. Ini ketika sampai dengan maksimal dari pas ini nih maka break itu. Oke, ini tadi input type-nya sama dengan 0 ya, tadi di sign. Input type sama 0 itu untuk ini untuk pertanyaan apakah pakai verifikasi dulu atau tidak. Karena itu daftar atau sign up tadi, maka otomatis harus ada verifikasinya seperti ini ya. Coba misalkan, nah seperti itu ya. Oleh itu kita harus memasukkan value yang benar. Mana ya, tadi kembali ke sign ya, ke sini. Oke, jika salah maka balik lagi ke atas. Kita masukkan password yang benar. Saya menggunakan passwordnya KWE13. Oh, sebentar, ada agak sedikit error sini. Ya, seperti ini. Yes. Setelah itu repeat password. Sama fungsinya seperti password ini, tapi setelah itu tidak ada verifikasi, tapi maksudnya verifikasinya itu mengcompare atau membandingkan apakah value-nya sama dengan password yang sudah dimasukkan tadi sebelumnya. Nah, ini pass out itu repass, ininya repass. Nah, ini pass out. Ini pass in itu yang password. Itu misalkan salah. Nah, sudah sesuai seperti itu. Oke. Sekarang kan saya benarkan. Nah, kalau benar maka data berhasil disimpan. Kenapa bisa gitu? Karena sini setelah ininya errornya false atau bukan sama dengan true, maka masuk ke write data. Nah, di sini write data, di sini deklarasi user data last bool valid non false. Nah, sini ini saya masukkan ke dalam string ya agar mudah di itu manipulasi, seperti di compare, di copy seperti itu. Nah, dengan cara mengcopy kedua ini strin, ini apa ya, ini string saya copy ke sini. Ini string harusnya char, jadi harus pakai cstr dulu, cstr. Nah, sini ada data pass in, ini char dua-duanya, langsung masukin sini password. Nah, sebelah sini ada password resize. Apa itu? Nah, di sini kita ukuran si password ini dikurangi 1. Kenapa? Karena itu kan kita ini habis dari mengcopy dari pass in ini, dari pass in itu char. Nah, di dalam char itu di index terakhirnya pasti adalah 0. Yang ini seperti ini, 0, 0. Maka dari itu saya meresize si password ini dikurangi 1 gitu. Oke, selanjutnya
Ini untuk mendeteksi keberapa line keberapa gitu. Nah, ini switch data type. Kalau data type-nya 0, maka akan mininya 0 gitu. Itu 0 itu admin untuk tipe akun ya. Ini untuk akun biasa data type. Tadi sudah dideklarasikan ya data type-nya di sebelumnya. Di sini ini untuk write. Nah, ini data tipe datanya, tipe akunnya maksudnya. Ini akun username-nya. Nah, ini passwordnya disimpan ke database. Nah, ini file ya. Nah, setelah itu dicek apakah benar-benar sudah tersimpan apa belum. Apabila tersimpan, berarti ini compare nih, berarti semuanya sama. Posisi ini sama dengan username dan passwordnya, seperti itu. Nah, ini ketika berhasil, nah, kita lihat tadi apa itunya. Nah, ini berhasil ya, berarti sama ya. Oke, sekarang kalau udah, Anda akan masuk terlebih dahulu. Setiap sign in masuk setiap daftar, maka akan login terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke login. Nah, sini ya, masuk ke sini login. Nah, masuk sama seperti masuk, maksudnya seperti daftar, tetapi di sini tidak ada pemverifikasian untuk username-nya tidak boleh kosong atau password tidak ada angka, karena di sini hanya membaca saja apakah ada atau tidak dan apakah sama atau tidak, seperti itu. Nah, kita lihat input type-nya sama dengan 1 ya, bukan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu tadi pakai verifikasi. Nah, ini kita coba read data, lihat. Nah, ini untuk membaca datanya ya. Ketika login, cara kerjanya yaitu yang tadi kita masukin ke sebuah string semuanya, lalu di sini ini untuk mengambil line berserta isi-isinya. Nah, ini line-nya, line keberapa, ini line keberapa, apa array-nya. Nah, ini cari dat string array ya. Setelah itu cek. Nah, cek pertama adalah cari username, dan apakah username itu apakah yang ketemu itu sama nggak isinya, seperti itu. Ini ya, compare dengan 0 dengan CSTR, maksudnya dengan username CSTR, karena ini memakai CMP ya, harusnya char, harus pakai CSTR string. Nah, ini setelah mau compare, jika benar masuk sini. Nah, ini dites lagi apakah posisi selanjutnya kan write-nya itu mana. Nah, ini write itu ada INDL. Nah, setiap garis baru maka si array-nya itu bertambah 1, seperti itu. Karena ini berdampingan atas bawah, maka ini plus 1 ya, LA plus 1, LA dari ini yang sudah ketemu ditambah 1, dites lagi. Karena ini sudah ketemu, maka tidak perlu dicari lagi, seperti itu. Nah, ini untuk error code. Error kodenya itu awalnya mulainya 2. Kenapa? Karena 2 itu kalau ini tidak benar dari awalnya, dari sini.
tidak sama value-nya sama ini false. Dari sini aja udah salah gitu. Kalau kira itu kan kalau salah ini nggak akan lagi ke bawahnya, nggak akan dijalanin lagi di sini ke sini langsung ke bawah. Nah ini if kode sama satu bukan, berarti sebenarnya dua, tetap dua kan, berarti akun atau password salah seperti itu. Nah misalnya username tadi misalnya ini, nah akun atau password salah berarti tidak dua-duanya nggak sama. Misalnya username-nya saja benar dan password salah ini. Ketika benar, nah, maka kita lihat habis login masuk ke kalau enggak habis ini kesini ya, ke bawah lagi, habis login habis langsung ke nah habis login cross check habis langsung masuk ke akun cek. Nah di akun cek ini mengecek apakah data type-nya atau data type akun yang login itu semerangan berapa. Kalau semerangan 1 semerangan 0 masuknya ke admin menu. Nah berhubung yang kita buat itu pada awal itu akun admin, maka akan masuk ke admin menu seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah kalau data ininya sembarangan 1, maka atau pengguna biasa, maka akan masuk ke kasir yang ini. Oke. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan mulai dari menu nomor 4 dulu deh. Nah, di sini nomor 4 itu berarti code ya. Cari dulu code. Nah, sini ya. Nah, ini untuk memasukkan backup file itu header-nya. Membuka header.txt dulu agar nanti bisa berubah cepat ya, agar terupdate gitu. Nanti saya akan coba. Nah di sini jika style header run versus NDL. Nah ini mencari jika ini bukan kosong, maka code ini si value yang tersedia, si nama yang tersedia yang sudah ada. Tapi karena ini kosong, maka akan munculnya kosong seperti ini. Nah untuk nomor 5 VPN seperti ini kosong. Nah kita coba masukkan nomor 1 deh, 1 dulu, misalkan dia abadi. Nah seperti ini. Nah karena ini semua sama, saya mau search saja. Nah ini Jaya Abadi. Langkah pertama itu Hipstream. Oh ini ngecek apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, maka akan muncul perusahaan lamanya apa, tinggal diganti seperti itu. Lalu tutup, masukkan nama perusahaan baru. Nah ini yang tadi sudah ya, sudah dimasukin tadi. Nah lalu ke header.
Nah, header itu untuk ini. Nah, ini untuk ini kalau di akun tadi write data ya, untuk write datanya sama kayak tadi seperti ini. Nah, karena ini berhasil diubah, maka akan muncul ini. Nah, ini warning jika gagal diubah, maka warningnya gagal diubah. Karena ini berhasil diubah, maka ini muncul berhasil diubah seperti ini. Ya, ini ada 3 pilihan. Pertama itu tekan perubahan. Nah, tekan perubahan. Yang pertama itu str undo ya, masukin ke str undo. Nah, ini kan awalnya udah gini, str undo dimasukin dulu, str header yang udah dimasukin di sini, di sini nih get line. Nah, terus di sini karena undo kan ini udah diganti, terus masukin lagi undo seperti itu, undonya clear lagi, nanti kan bisa dipakai yang lain. Semua header. Nah, header lagi masukin lagi itu si str ininya, str headernya seperti ini. Misalnya batalkan perubahan, kembali kosong kan ya, masukkan lagi. Nah, situ kalau ubah lagi maka akan mengubah seperti ini lagi. Nah, ini kan udah di save nih. Nah, muncul sini perusahaan lama, perusahaan barunya apa, batal udah nggak usah. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita isi semuanya. Nah, ini yang nomor 5 itu pajak nanti untuk di kasir ya, kita ganti jadi 2% PN keluar. Oke, kita lihat. Nah, yang tadi keempat ini itu akan muncul di kasir nih seperti ini ya, ya abadi. Kalau masih kosong maka tampilannya akan seperti ini. Nanti saya hapus ke tadi di header ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini nama, alamat, nomor telepon, email, dan ini VPN. Oke, apabila saya hapus seperti ini, lalu run, so lihat kasir. Nah, maka akan muncul hanya ini saja, program kasir universal seperti ini. Ini nanti ada di fungsi header ya, ada fungsi. Oke, kembalikan. Oke, selanjutnya
Kasih lagi deh. Nah, kita mau ngapain nih? Kan barangnya juga belum ada. Dari itu kita coba tambahkan barang. Tambahkan barang. Dikelola barang ya, tambahkan barang. Nah, lihat ya, masih kosong ya. Kosong. Keluar. Kelola barang, masukkan barang. Nah, ID-nya bebas. Sini baju. Harga barangnya 50.000. Lagi. Celana 50. Tambah lagi. Topi. Harga barang. Tambah lagi. Terus jaket. Aduh, itu salah ya. Harusnya saya buat ID barangnya harusnya nomor, tapi nanti bisa diubah. Nah, tetap segitu. 100.000. Oke. Nah, kita sekarang cek dan barang. Nah, ini lihat ya. Nah, ini kita akan mengubah ID yang ini ya, jaket. Oke. Kelola barang, edit barang. Nah, kita edit nomor yang 1. Lalu ganti ID-nya menjadi oh ini. Oke, balik. Oke, sudah. Sekarang keluar. Cari barang. Ganti. Sempat tertukar ya. Oke, terlihat sudah diganti ya dengan angka. Kita masukkan lagi. Sanggup. Salah lagi dong. Saya edit lagi. Oke. Nah, ketika ID-nya sudah ada atau sudah sama, maka akan muncul dialog seperti ini. Oke, nanti saya akan jelaskan sistemnya. Pertama, saya masukkan banyak barang dulu sini.
sudah barang baru 9 ya. Kita masukin 2 lagi deh. Oke. Daftar barang. Nah, kalau misalkan si daftar barang ini lebih dari 10, maka akan dilambat ke halaman selanjutnya. Nah, seperti ini. Nomor 11 sebelumnya. Gitu ya. Oke. Kembali. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sistemnya mengelola barang ya. Item. Nah, ini item line count. Ini untuk menghitung data panjangnya line dari data item txt ini. Caranya saya grouping ya. Nah, ini jika hanya spasi new line sama ini no, maka kurangin 2 terus tambah 1 lagi sini, tinggalin, tidak nambah ya. Oke. Awalnya masuk ke sini item nah terus sini ya, nanti si ininya ada 3 pilihan. Nah, ini tuh masuk ke item 1 sini. Jika masuk ke item 1, nah ini item 1 ini untuk display barangnya seperti ini. Nah, kenapa bisa jadi per halaman seperti ini? Nah, kita lihat di sini ada max page atau ini maksimal ini adalah maksimal datanya dalam satu ini tuh 30. Kenapa 30? Karena ini dalam satu data itu ada 3 informasi yang diberikan ya, otomatis 30, 1, 2, 3 kali 10, 30 seperti itu. Ini page 1, ini page awalnya, base manual ini untuk looping di sini. Nah, ini ya, nanti si base ini bertambah jika halaman selanjutnya gitu, bisa halaman selanjutnya nih. Nah, ini ketika line kurangin max line itu jumlah lainnya ya, misalkan ini berapa line,
3 kali 33 ya. 33 kurangin max kurangin 30 lebih dari 0. Nah ini lebih dari 0 ya, 1 berarti ya. Sisanya 3 ya. Maka ini tambah 1 si ini maksimal P, max P itu ini. Maksimal P nya tambah 1. Nah ini di looping terus. Kalau masih kurang, masih lebih, tambahin 1 balik lagi sampai kurang dari max, baru beli itu. Nah ini displaynya pakai looping. Ini ya displaynya nih, looping terus seperti itu. Oke. Yang kedua ada kelola barang. Nah ini untuk masukan dan barang. Oke. Item 2 edit barang. Oke, sini ya. Ada memasukkan barang dan edit barang. Coba yang dekat 2/2 mana? Berarti sini. Nah ini coba sini dulu deh. Nanti edit barang. Nah, masuk sini nih. Cari barang, bisa masukkan ID atau nama barang. Nah, pakai get line. Nah, karena ini looping pakai sini ignore. Sini. Nah, cari ya. Ini mencari di database-nya. Ini. Nah, kalau masuk sini itu berarti ketemuannya sama ID. Ketemunya ID. Nah, ini beda posisinya dengan B. Nah, di pos ini untuk mendeteksi apakah dengan ID atau dengan nama di pos ini. Nanti untuk dikeluarkan atau ditambahkan posisi arraynya ya, untuk mengetahui letak array yang ditemukan. Oke. Nah ini di pos itu. Nah berarti di pos 0 itu berarti ID, di pos 1 itu si nama ya. Nah ini seperti ini di kalau udah ini jika barang tidak ditemukan ya, salah input. Oke. Jika benar ya, jika ditemukan langsung ke sini item 2 di atas ini. Oke. Nah di sini langsung dikeluarin itu tambah log ID. Tadi yang log ID itu di sini. Nah ini log ID semua ini tinggal masukin sini pos. Nah, misalnya salah dulu deh yang di sini, nama tidak ditemukan. Nah sekarang tidak ditemukan sini ya. Coba lagi, maka akan cari orang lagi. Nah kita akan cari barang 345 misalkan. Nah ketemu ID nya sekian, barangnya apa, dan harganya sekian. Nih sini ya, kita bisa milih. Ini milihnya, ini ada parameternya, nanti kita lihat. Ini ketika ini ya diri deh, push Z. Ini ngambilnya dari database nya lagi ya, enggak dari yang tadi. Ngambil lagi si datanya dari Z. Kan tadi itu apa ya? Ini GL tadi GL. Nah ini integer type. Nah kesini kan integer type. Kalau misalkan type-nya tadi apa? 1, masuk lagi sini nih sebelum
habis masuk ke ini tuh langsung masuk lagi ini, masuk ngeluarin fungsi lagi, manggil fungsi 2y ini. Nah ini untuk itunya, misalkan kita pilih nama barang seperti ini. Nah maka yang munculnya nama seperti itu. Yang dimunculkan juga posisi sama lokasi namanya. Oke. Kita lihat. Setelah itu maka ini sini get line seperti ini. Clear itu untuk menghapus itu ya, ya isinya. Nah masuk sini, stream cari lagi atau masuk lagi read data. Nah ini get ngambil line close. Nah ini kita backup ya, kita pindahkan, bukan pindahkan ya, di copy ya. Masukkan si value nya si ini data item itu, masukin ke get a string ini. Nah masuk sini data item. Nah kalau udah, nah ini nih get location ini. Nah ini yang udah ditambahin ya. Nah sama dengan exe itu apa? Exe itu ini. Nah ini get line. Oke, exe udah ditulis, nah udah ditugaskan, di ini inisialisasikan. Sini ini untuk write ya, upstream item mana ini get x. Tuh itunya menuliskan kembali ya ini, karena ini tidak ada iOS app itu tuh ini ya seperti ini. Nah ini untuk melanjutkan file ya, tidak menimpa. Nah ini jika tidak diinisialkan seperti ini itu iOS trunk ya, trunc itu menimpa file ya, tidak melanjutkan ke yang selanjutnya. Nah setelah dikeluarin semua, karena ini udah beda nih value get array lokasi index lokasi ini, log ini udah ganti nih, maka tinggal copy aja tulis lagi semuanya, tulis ulang, close. Nah di sini untuk verifikasinya masih simpan atau tidak, seperti itu. Oke, misalkan baju baru, nah berhasil simpan ya itu. Oke, kalau ganti barang bagaimana? Balik lagi ke situ ya. Yes. Oke, kita lihat. Oke, sekarang kelola barang sudah, dan editnya ya, karena sama ya kira-kira si editnya itu, edit ID sama edit nama, edit harga sama ya, cuman beda lokasi saja. Nah sekarang kita akan coba kasir, karena kan sudah ditambahin tuh tadi tuh. Oke, misalkan 345 baju baru nih, satu deh, tambah lagi tambah yang banyak belinya.
2 3 4 5 6 2 tambah kita masukin banyak ya 1 2 1 iya pakai 7 7 8 9 2 sarung. Oke, sudah cukup. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. PPN nya 2%. Nah, ini sebelum diberi PPN jumlahnya semuanya. Ini harga barang awal, dan ini ketika telah dikalikan oleh kuantitasnya. Ini misalkan bayar ya, tidak mencukupi, maka grouping lagi sampai mencukupi bayar segitu misalnya. Nah, kembalinya 6999 dan akan print. Nah, kebetulan nggak ada printernya ya, tidak bisa menunjukkan hasilnya. Nah, di sini juga solusinya saya memakai scanner ya, tapi kebetulan tidak ada. Oke, saya akan jelaskan sistemnya. Sistem kasir, oke, cashier. Nah, di sini, nah ini untuk apa pemerintah informasi ya. Nah, informasi ini hanya admin ya lihatnya. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, ini kembali deadline. Ini ya sheet name itu yang ini kita lihat. Nah, ini sheet name, ini yang lagi kita kode ini sheet name. Nah, ini ketika kita mengetikkan log menu dan logout maka akan keluar ini. Nah, ini menu itu hanya bisa dipakai itu jika data type-nya 0. Gitu ya. Oke. C. Nah, ini C IDN MC itu untuk ngecek ya. Nah, ini apakah ditemukan atau tidak, baik ditemukan oleh ID atau nama ya, seperti itu. Jika tidak ditemukan maka ini sama aja, tapi beda posisinya. Ini B sama ini GL. Jadi si posisi nya tuh dimasukin ke array. Nah, sini, nah ini price B terus sama B ada apa deh. Nah, ini ID name B itu di looping. Nah, masuk situ. Nah, tadi ID name. Nah, ini kan mencari udah. Kalau misalnya salah maka tidak akan ditemukan, tidak ditemukan, dan looping lagi itu. Nah, kalau misalkan benar maka nah ini pass maka ini loop sama C sama B plus 1 tidak C. Nah, ini karena B itu mulai dari 0, ini C itu untuk nomor ya, nomor ketika kita milih. Ini ya,
nomor ini, nomor lalu nama barang ini sudah di ini ya, name. Jumlah barang, nah ini PCS nya berapa jumlahnya, jadi tinggal dikalikan. Nah ini ngambil harganya. Nah, ini string ya, buat convert dari string ke integer, terus masukin ke ekspresi ini. Nah ekspresi ini masih kosong nih, masih belum dikaliin apa-apa. Nah ini price, ada price B, ini dikalikan ini jumlahnya, ini express langsung dimasukin ke ini yang belum, maksudnya masih harga normal, belum dikalikan. Nah ini RP price B ini, yang ini kalau tambah lagi ulang copy, kalau else maka si pay D itu apa, D sama dengan D1. Nah masuk sini akan ini float PN, ini ngambil ininya apa ini header, ngambil itu apa, value dari pajak PPN yang tadi udah masukin. Ini masuk sini. Nah ini plus kalau harganya. Nah ini untuk menambahkan semua arraynya, harganya ditambahin semua. Terus total ini untuk PPN ya, PPN beli 100 kali plus rumusnya. Lalu di sini, nah ini set way dari chest Yomanip. Terus ini untuk displaynya nanti looping ya, ini berapanya namanya. Selain 45 jumlahnya. Nah ini terus bayar mencukupi atau tidak. Jika mencukupi, ini kembali terima kasih, lalu buat print.txt, lalu print lalu pause, continue balik ke awal gitu. Oke, ulangin lagi deh, 1 ya. Oke, nah ini ya PPN nya 2% ya, sama kayak tadi sudah kita atur. Kita keluar. Nah oke, sekarang kita coba kelola akun pengguna. Oke, informasi akun. Nah di sini ada pilihan ini. Oke, langsung aja lah, kita lihat akun ya. Akun nah di sini ya ada 3 pilihan, ada pengguna masa sini belum sih. Nah ini informasi akun dan buat akun, balik nah informasi akun dan buat akun. Oke, informasi akun dulu deh, tas. Nah informasi akun, nah
muncul nih data type yang login benar atau enggak, username username yang masuk, terus ada pilihan lagi ini 3 username, password, dan kembali. Coba sekarang coba username ya, username sama password kurang lebih scriptnya sama ya, perbedaannya hanya di inputnya. Kalau di ini username inputnya menggunakan karakter, sedangkan ini menggunakan pass dan repass, sama seperti sign up ketika daftar tadi ya. Mereka berdua sama-sama diproses di sini cc /1/1/1. Nah ini masuk. Nah ini sama seperti tadi, item line count, mengambil ini value nya file-nya. Nah ini masukin change, ini change itu tadi ini ketika ini apa str nya masukin sini, masukin change, dan di sini juga. Nah ini di copy ya karena ini chart, ini dikurangi satu lagi biar itu terakhir apa no. Lalu nah sini ambil value tadi hampir sama kayak tadi ya, edit itu di barang ini change ke sini, lalu masukin di sini, masukin di sini. Nah line kurang dari line sama seperti itu, b lib mdl. Oke, sama ya itunya, cara kerjanya di mdl seperti itu. Oke, ini untuk mengecek lagi seperti itu, mencari posisi, lalu ini oke seperti itu. Ini ini sebelum masuk ke sini nanti kita akan suruh masukin password dulu ya. Nah ini masuk ke sini acc1v. Nah ini sini dulu, masuk dulu ke sini. Kalau true maka langsung ke proses selanjutnya, ini juga sama. Nah gitu, suruh masukin password dulu ya. Nah seperti ini ya, sama kurang lebih. Read terus bandingkan seperti itu. Oke, kita coba kembali dia. Saya akan mengubah username, password dulu. Tadi udah salah cobain ya. Nah akan ganti jadi Raz, berhasil simpan. Setelah berhasil disimpan, akan otomatis masuk. Jika saya menggunakan zar, otomatis akuran atau password salah, berarti keduanya salah ya. Berarti si username-nya itu salah dari awal, dari awal udah salah karena yang diperiksa itu kan awalnya username baru password. Berarti passwordnya salah. Maksudnya username-nya udah salah duluan, berarti outputnya seperti itu. Kalau kita pakai Raz lalu passwordnya salahkan, password salah itu ya. PWI 3. Oke, sudah diganti. Nah password juga sama seperti itu. Oke, sekarang kita coba buat akun baru. Nah sini ya, terus
sebelah sini ya, di bawah tadi. Nah ini, jika pilihan yang dua yang tadi ini, nah ini dua buat akun baru, ada dua pilihan nih. Nah, data type opsi 1, data type 1, langsung masuk ke sign, langsung setelah itu akun cek. Nah, login lagi ya, re-login lagi. Oke, saya buat pengguna, nama username-nya Zar, passwordnya samain aja deh. Oke, data berhasil disimpan. Nah, akan masuk dan nah seperti ini tampilan untuk akun pengguna biasa ya, masih bisa berfungsi seperti ini. Tapi kalau menuliskan menu salah ya, lanjut. Kalau out bisa sorry, logout. Nah seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.